Harimau. Harimau Tasikmalaya. Wey. Lokal. Aduh. Ini katanya nggak worth it, tapi paling laris. Check this out. Halo guys, apa kabar? Dapat salam dari Macan nih. Wow. Macan sama harimau sama nggak sih? Beda dong. Anyway, welcome back to our channel Infomotif. Channel otomotif paling lumayan guys. Emang. Buat sekarang lagi ada di Honda Grade A Sawangan. Wah. Lu kalau ke Sawangan, ini Honda paling gede. Bahkan bukan cuma di Sawangan ya men ya? Yo, Jabodetabek. Jadi kalau mau, ya ada Jabodetabek, salah satu yang terbesar di Grade A. Yang mau datang ke sini langsung ketemu sama koordinator salesnya aja dah langsung. Wow. Nanti siapa itu? Pasti Om Sandi lah. Nanti kita ngobrol sama dia. Tapi kita mau bahas si mobilnya dulu ya men. Ini beneran ya guys, faktanya ya. Mobil ini banyak banget yang bilang kalau mobil ini gak worth it. Bahkan kita udah sering banget bahas mobil ini ya. Gak worth it-nya kenapa nanti kita lihat. Tapi faktanya ini yang paling laris. Wah. Di kelas SUV compact. Kompetitornya apa aja men? Ada Hyundai Creta, Grand Vitara. Grand Vitara sama apa tuh yang diskonnya gede banget. Wah, Expose. Gitu ya guys. Jadi sebenarnya di kelas SUV compact ada beberapa kompetitor memang. Dan ini paling banyak diomongin. Gue tahu kenapa ini paling banyak diomongin. Kenapa bang? Karena yang paling laris. Di jalanan teman-teman pasti udah banyak banget lihat mobil ini. Banyak faktor kenapa mobil ini bisa jadi paling laris. Nanti akan kita bahas juga. Tapi sebelum jauh ke sana, kalau teman-teman lihat mobilnya, dari depan aja udah se-eye catchy itu ya Ben? Yo. Secara desain mobil ini memang kalau dibandingin di antara SUV compact yang lain, ini paling ganteng sih. Ya walaupun ini subjektif lah, tiap orang punya penilaian yang beda-beda. Grillnya sewarna body yang bikin mobilnya kelihatan jadi lebih futuristik gitu. Ke bagian bawah juga dikasih underguard tambahan tuh. Terus perlampuan juga dibikin sipit, LED seamless multi reflektor. Jadi menurut gue ini sah sih, ganteng ya. Terus di bagian bawah ada fog lamp juga, dia udah LED jadi udah cakep banget. Di bagian samping juga keren sih guys. Dari bagian samping kalau ngomongin desain, ini juga udah sah banget, kelihatan keren. Terlepas dari orang bilang banyak yang ngomong ini gak worth it. Tapi secara desain ini fix gagah men. Menurut gue sih lebih kerasa gantengnya di bagian kaki nih. Dia modelnya yang di blackout gitu ya, dengan ukuran 225/50, ringnya ring 18. Jadi udah cukup gede ya. Which is biasanya kalau kelas-kelas SUV yang compact atau low tuh main di 17 ya. Ini main 18, jadi menurut gue ini one step ahead tuh. Pengereman juga pakai cakram dan segala macam fitur-fitur di dalamnya. Nanti kita jelasin. Di bagian atas juga ada over fender, nggak terlalu gede. Nah, yang paling eye catchy dari mobil di bagian samping, salah satunya ini, dia punya ground clearance yang cukup tinggi untuk kelas SUV compact. Ini masuk syarat proper ya. Yoi. Kalau SUV punya ground clearance yang setinggi ini, udah sah banget sih, cocok. Terus ke bagian sini pelipatan juga sudah auto folding, ada lampu sennya. Dan di sebelah kiri, itu ada kamera ya men? Honda Landwatch. Nah itu dia. Terus ke bagian atas dia nggak ada talang air, tapi kalau teman-teman mau beginian nanti minta aja sama Om Sandi lah, gampang. Terus handle pintu, warna body dan ada akses smart entry model sensor gitu, tidak ada side body molding. Di bagian bawah ada side skirt gitu yang nyambung sama over fender. Nah ini yang khas juga dari sebuah HR-V nih. Handle pintunya ditaruh di bagian sini biar agak nyaru ya. Kesannya tuh kayak mobil 2 pintu gitu. Yoi. Ke bagian bawah juga pengereman sudah pakai cakram. Jadi di bagian samping selain ground clearance tinggi sama handle pintu di belakang yang diumpetin, bikin mobilnya jadi beda aja gitu. Ke bagian belakang men. Gue pernah baca komentar di kolom komentar di IG kalau nggak salah. Karena orang Indonesia itu lebih memprioritaskan tampilan ya. Yoi. Ketimbang fitur-fitur yang wah yang bisa belok kiri belok kanan, bisa terbang apa segala macam. Kalau tampangnya ganteng, selesai udah semua itu. Wah, Tapi, lu nggak bisa nyangkal itu, men. Karena menurut gua di HR-V ini itu bisa jadi faktor tuh. Karena kalau dibandingin, ini yang paling banyak dibahas kan masalah panoramic sunroof ya. Nggak bisa dibuka katanya. Kan minus tuh ya. Harusnya penjualan turun dong. Buktinya naik-naik aja. Wah. Jadi sebenarnya itu bukan faktor, guys. Kalau buat orang Indonesia, tampang ganteng, itu udah cukup ya. Terutama lah. Perlampuan, udah manjang LED bar. Lampunya juga nih salah satu yang cukup ikonik di jalanan. Teman-teman kalau lihat ini ganteng banget dari bagian belakang. Terus ada kamera juga, di bagian bawah juga ada sensor-sensor parkir banyak, ada 4 titik. Ada mata kucing dan ada underguard juga di bagian bawah, muffler di bagian sebelah kanan. Overall kalau ngomongin desain, ya udahlah, kayaknya nggak ada yang nggak sepakat sama gue ya. Mobil ini emang udah fix ganteng. Nah guys, di mesinnya nih, gue lihat ke atasnya dulu nih, udah ada peredam, udah dicat warna body, udah rapi banget, dan mesinnya ini pakai mesin 1500 cc 4 silinder penggerak depan, outputnya di 121 PS, 145 Nm. Jadi kalau ngomongin mobil SUV compact,
tenaga paling gede ada di mobil ini dong. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang, modal ganteng doang gitu ya. Hush, lihat mesinnya dong. Tuman. Kalau ditanya keuntungannya mesin gede gini apa, setidaknya untuk kelas SUV compact, di mana dia kan harusnya memang bisa menjangkau segala medan ya men ya. Medan. Yang nanjak dan lain-lain, butuh tenaga gede. Ini kayaknya udah lebih dari proper ya. Tapi terlepas dari itu semua, selain mobil ini memang secara tampilan ganteng, secara mesin juga proper, secara promo dan harga dan lain-lain, kayaknya ini lumayan bisa jadi faktor juga men. Yuk, kita tanya sama Om Sandi bentar lah. Yuk. Kalau mau beli Honda, itu the best di tempat yang paling gede. Grade A di sini. Terus langsung sama, bukan sales nih, sales koordinator yang ngordinir Om Sandi. Apa kabar? Sehat Om Masum. Alhamdulillah Kita sehat. ketemu lagi nih, sekian abad kayaknya udah sekian purnama juga nih kayaknya kita bertemu Ya lagi. wajar lah, lu sibuk. Gua mau langsung tanya Om sama lu. OTR berapa nih? Ini HRV NIK 2025 ya, yang tipe SE di OTR 433.500. Itu belum dipotong cashback ya? Belum, gitu. Tapi ada cashback ya kan? Ada, apalagi kita juga masih ada beberapa stok unit di NIK 2024. Kalau masalah cashback dijamin lah. Dealer sebelah kayaknya nggak sanggup ngelawan deh kayaknya. Kita nggak enak ngomong sini masalah diskon ya. Iya. Tadi tuh gue bahas Om. Jadi kalau mau dapat benefit lebih, mendingan cari yang kemarin-kemarin. Ini mobil baru juga, bentuknya juga sama persis, beda tahun perakitan aja. Iya betul. Sebenarnya bukan beda setahun sih, lebih ke beda beberapa bulan sebenarnya, ya kan? Iya. Jadi mobil fresh juga, dan teman-teman kalau bisa dapetin itu benefitnya bisa lebih banyak ya. Ya. Bukan cuma HRV mungkin. Ada beberapa seperti Brio RS, BRV, sama CRV mobil-mobil para sultan biasa tuh. Sekarang gue mau nanya langsung masalah promonya nih Om. Ini kan grade A nih. Salah satu yang terbesar lah di Indonesia. Bisa sebutin Om promonya apa aja? Kita mulai bicara DP dulu. DP terendah itu DP main di angka 10%. Itu DP-nya. Rendah banget ya. DP terendah biasa itu Om. Terus tenor paling panjang bisa di mau santai itu bisa di 8 tahun. Itu. Jadi optional ya itu ya? Opsional, ntar tinggal japri-japrian aja kalau mau pakai promo yang mana atau mau yang spesial biasa Om, kita pakai spesial itu spesial promo belah duren. Yang itu Om. Masih siang nih udah belah duren. Apa aja tuh? Gimana? 50-50, pembayarannya 50% di awal, 50% lagi nanti di tahun kemudian. Oke, jadi ini opsi buat teman-teman yang pengen beli cash tapi uangnya belum ngumpul. Jadi daripada nunggu uangnya ngumpul, harganya keburu naik, unitnya keburu stoknya habis, mendingan bayar dulu 50% ya? Iya. Itu udah dapat mobil sama STNK juga ya? Sudah inload asuransi 1 tahun juga. Sama ini Om, nanti seandainya kalau si konsumen di tahun kemudian belum cukup duitnya, nanti bisa dicicil lagi Om. Oh gitu? Tinggal koordinasi aja dah pokoknya sama si pihak leasing nanti. Se-fleksibel itu ya? Pokoknya kita bikin permudah lah. Oke. Buat para customer. Bunga-bunga 0% itu ada ya? Ada. Bunga 0% normal, cicilan 1 tahun ya. Lalu kalau teman-teman punya hitungan random. Tinggal japrik sandi aja deh. Misalnya teman-teman Vomotif punya hitungan dari luar. San, saya punya hitungannya sekian nih dari dealer sebelah. Japri sandi aja, ntar sandi insya Allah bisa lebih baik lagi dibanding hitungan yang udah ada. Jadi kalau teman-teman udah dapat hitungan dari sales lain, mau diadu, langsung ke koordinatornya aja nih. Gitu. Udah gampangnya gitu aja lah. Kita juga gini Om, kerjasama juga mau bukan sekedar leasing konvensional aja Om. Ada kita juga leasing kerjasama dengan leasing syariah, Bank Syariah Indonesia. Bisa. Jadi aman Om. Mau yang syariah kan ada sama kita. Just info ya guys, di beberapa brand sales-sales sudah ada yang nggak mau gitu pakai syariah Om. Iya, kita bisa Om. Di sini bisa. Kita grade-nya grade A Om. Tuh, lihat aja Om tuh, sekeliling kita tuh. Kenapa dari tadi gue selalu bilang grade A? Karena ini adalah salah satu Honda terbesar. Ciri-cirinya di sini bisa jual ini ya, Civic Type R. Oh iya dong, pasti. Kita bisa. Kan cuma 5 doang Om. Yang bisa jual yang itu. bisa jual Civic Type R di Jabodetabek itu. Nah, itu adalah yang grade A. Salah satunya adalah di Honda Sawangan ini ya. Ya. Di sini juga lengkap bengkel sama body repair juga terbaik nomor 1. Dan ini stoknya sebanyak stok ini. Gudang ini segini gede Om, tuh lihat Om. Jadi nggak ada tuh cerita nggak kebagian stok dan lain-lain lah. Insya Allah. Katanya kalau grade A coverage area aja bisa lebih luas. Kita cover area se-Indonesia, tapi untuk proses SNK ya, proses SNK kita hanya bisa proses di KTP si Pulau Jawa dan Madura. Kalau misalnya nanti ada di luar pulau, seandainya di luar misalnya Sumatera atau Kalimantan, ya itu tinggal koordinasi aja deh.
pada saat SNK jadi itu kena biaya namanya pelanggaran wilayah. Nah, itu pasti. Karena kan kita pakai OTR di sini, Betul, OTR Jakarta betul, plat B gitu Om. Jadi teman-teman kalau beli di sini pakainya OTR plat B, nanti mungkin ada penambahan harga pun itu dari pelanggaran wilayah ya. Iya. Lebih ke pajaknya nanti berbeda karena tiap wilayah tuh pajaknya beda-beda. Itu aja sih. Tapi kalau ditanya lebih murah, tetap lebih murah di sini ya. Jauh Om, karena udah banyak buktinya Om. Itu guys. Jadi kalau beli Honda langsung ke Greta aja di Honda Sawangan nih, langsung ke Om Sandi. Gue mau nanya lagi Om, kalau ada yang mau test drive? Kalau mau soal test drive, kita insya Allah ready semua kok ready. Stok-stok unit test drive-nya. Tapi kalau bisa ya H-3 kabarin Sandi dulu. Karena kan sini bukan Sandi doang salesnya Om. Oh, biar buat disiapin lah ya. Kita harus nyiapin unitnya dulu. Janjian dulu ya H-3 minimal ya. Atau H-1 minimal banget. Atau nanti Om Sandi yang nyamperin juga bisa ya? Tinggal kontak Sandi aja Om. Nah kalau tuker tambah Om, kan di sini katanya ada divisi used car juga ya? Oh iya dong, kita aman lah kalau masalah tuker tambah. Kita juga ada namanya Ambara Used Car ya, untuk divisi trade-in tuker tambah. Bahkan bukan sekedar tukar tambah juga Om, kita juga bisa jual mobil second-nya juga Om. Sandi sebagai salesnya nih ya, sales di sini bukan sekedar jual sales mobil baru nih, tapi semua mobil used car yang ada di kantor kita bisa jual Om. Nah ini menarik ya guys, di Honda Pradana Sawangan ini teman-teman kalau mau beli mobil second lah, di sini ada juga. Ada dong, ntar kita lihat aja di depan ada stoknya no. Dan bisa ke Om Sandi juga. Iya, langsung ke Japrik Sandi aja, langsung dikirimin stok-stoknya yang ada. Terus gini Om, suka ada yang nanya, bisa nggak sih beli off the road? Gua nggak tahu ya, karena nggak semua dealer bisa. Di sini emang bisa? Wah, itulah salah satu kelebihan dealer Grade A Sandi, kantor Sandi ya, Honda Pradana Sawangan itu. Karena dealer Grade A juga belum tentu bisa jual namanya harga off the road Om. Kayaknya cuma di sini doang dah yang bisa jual harga off the road. Setahu Sandi selama di Honda cuma di sini doang. Jadi kalau off the road itu cuman mobilnya aja yang kita jual ya, tanpa surat-surat. Nah, surat-surat teman-teman ngurusin sendiri. Silakan urus sendiri gitu. Kisi-kisi aja deh, dikit-dikit, tipis-tipis lah. Ini kan tadi 430 jutaan nih. Kalau off the roadnya berapa emang? Mungkin sekitaran 300 jutaan Om, di bawah 330, 300 jutaan. Itu nih 2024 ya, Harvey SE warna abu-abu. Karena kita stok itu aja sama sen kaki. Pokoknya nanti kita hitung dulu Om kalau masalah harga off-road. Koordinasi dulu ya intinya ya. Tapi biar teman-teman tahu kurang lebih selisihnya bisa sejauh itu ya gitu. Nanti bisa kontak Om Sandi aja langsung. Om, kalau beli di lu tuh suka ada tambahan-tambahan nggak sih? Karena ini gue lihat tadi belum ada talang air. Orang sebenarnya sih nggak perlu dipasang talang air ya, mobilnya udah keren banget. Tapi orang Indonesia kan pengen talang air gitu. Atau yang lain-lain lah. Gampang lah itu mah. Pokoknya ntar tinggalin aja konsultasi Mas Sandi. San, saya butuh ini. Misalnya kayak semacam talang air, karpet dasar, bahkan coating pun kalau perlu kita kasih. Di luar promo-promo yang tadi kita sebutkan Om. Nah sekarang kasih gua alasan kenapa teman-teman kalau mau beli Honda harus beli ke Sandi dah. Untuk 5 orang pembeli pertama, Sandi kasih free flash 1 juta atau etol. Itu 5 pembeli pertama ya. Dan yang paling penting kalau langsung dilainin sama koordinator sales kayak begini, kayaknya pelayanannya akan jauh lebih maksimal sih. Siap, insya Allah. Dia pokoknya long lasting lah kalau untuk pelayanan. Tenang aja kalau buat teman-teman. Udah cukup ada lagi bersama. Oh iya, medsos tuh apa Om? Oh ya, medsos, TikTok Sandi Honda. Oke. Instagram Sandi Honda Sawangan. Nah, Facebook sama Sandi Honda juga. Sandi Honda Sawangan. Bisa lihat ke situ, mau lihat katalog digital dan lain-lain. Tapi kalau mau fast respon, teman-teman langsung chat aja, bisa telepon, bisa chat WA ya. Iya, di 0852 17 89 0420. Nah, chat WA aja nomor di bawah ini. Nah, atau telepon langsung. Om Sandi mas standby terus 1 kali 28 jam. Kecuali kiamat dan sakit Om. Ada lagi mau tambahin? Udah, kayaknya itu aja dulu Om. Tinggal japri aja lah. Oke, kalau gitu makasih banyak Om. Oke, kita mau telepon teman-teman, kita lanjut review unitnya guys. Oke, bye-bye. Oke, lanjut lah ke bagian dalam. Tadi kita kan ngomongnya mobil ini banyak yang bilang nggak worth it. Tapi faktanya memang selaris itu ya men. Laris. Di luar ganteng, mesin juga paling gede di antara kompetitor yang lain. Apalagi kalau kita ada di bagian dalam. Sebenarnya yang paling banyak dibahas, gue mau langsung ke yang paling banyak diomongin dulu deh. Opo. Masalah panoramic sunroof. Faktanya memang di mobil ini si panoramic sunroofnya nggak bisa dibuka. Banyak banget yang ngomongin. Ya, kita juga suka ngomongin ya. Ya. Tuman. Nggak, abis ini apa namanya teh? Itu yang lagi ruhai lah, yang banyak diomongin orang kan itu ya. Tapi memang itu fakta ya, kita nggak bisa nutupin juga. Pertanyaannya, apakah itu bikin mobil ini jadi nggak worth it kan gitu? Ya kan? Buat beberapa orang yang suka nongol-nongolin pala di atap, mungkin iya. Yo, dewan lah, anggota dewan. Gak harus siapa aja bisa kalau itu. Tapi kan nggak semua orang begitu men. Ada juga orang yang butuh sunroof atau panoramik kayak gini
Yang penting cukup bisa kebuka aja. Orang Indonesia tujuannya satu, buat selfie kan. Karena kalau di jalan raya lu udah ngoleh di pala, lu juga ditilang. Kayak ibu-ibu yang ada di medsos. Wah. Itu nggak boleh juga. Jadi kalau buat orang Indonesia kayaknya, tapi ini di apa ya? Asumsi gue ini dikuatkan dengan memang mobil ini di kelas SUV compact paling laku ya. Jadi mereka juga kayaknya nggak peduli amat ini bisa dibuka atau enggak. Yang penting ada kacanya di bagian atas. That's it. Udah segitu udah cukup. Nggak harus bisa dibuka. Tapi mereka mungkin gue juga bisa memposisikan ke yang beli mobil ini. Ya setidaknya ini udah ada kaca di bagian atas nggak bisa dibuka nggak apa-apa. Tapi mobil ini kan ganteng, mesinnya gede, desainnya sampai ke bagian dalam bahkan keren gitu. Kalau ngomongin Honda, ngomongin desainnya, ya lu nggak bakal habis-habis lah. Selalu punya terobosan dan desain-desain yang out of the box yang bikin orang tuh nyaman aja gitu. Dari joknya ganteng juga men. Emang nggak full kulit ya, di bagian tengahnya dibahanin bahan fabric ya. Tapi di bagian sampingnya ada kulit-kulitan dan bentuknya bagus gitu. Dan lumayan, semi bucketnya lumayan meluk nih buat orang-orang yang jomblo, jarang-jarang dipeluk, kayaknya duduk di sini cukup lah ya. Daripada bayarin pacar beli skincare kan, mendingan udahlah lanjut. Ke bagian depan juga dashboardnya menurut gue ini cukup futuristik rasanya. Dan yang gue suka nih kayak di bagian sini nih, ini detail yang kayak gini-gini aja deh. Cluster di bagian tengahnya itu seolah-olah tuh kayak ngarah ke bagian driver man. Jadi mobil ini kesannya kayak driver oriented gitu. Terus setir juga lengkap nih, udah pakai kulit-kulit, ada jet-jetannya juga, segala macam fitur nanti kita jelasin untuk fiturnya. Ada pedal shift juga, jadi kerasa lebih sporty ya. Lampu juga sudah auto, terus ini untuk wiper, engine startup karena sudah keyless mana tadi kuncinya nih. Dan kuncinya juga salah satu yang bagus menurut gua secara desain. Tuh, tetap ada lekuk-lekukannya gitu. Nice. Terus di bagian depan untuk speedometernya dia standar sih, bulat-bulatan kiri dan kanan. Di bagian tengah ada MID gitu ya, menampilkan beberapa informasi lah ya. Si head unitnya dia konsepnya sudah floating juga. Dan untuk fitur di dalamnya juga untuk koneksi ke smartphone ada Apple CarPlay, Android Auto. Cuman tadi gue lihat dia nggak ada tuh logo Apple CarPlay gitu-gitunya ya. Tapi ada nanti di pengaturan tuh untuk koneksi ke iPhone ataupun Android gitu ya. AC juga sudah digital, auto climate juga dibikin minimalis gitu. Nah untuk transmisi dia pakai CVT, ini untuk cup holder dan electric parking brake gitu ya guys. Dan ada hill descent control karena mobil-mobil SUV rata-rata memang harus ada ini ya. Selain hill hold control ya. Apa namanya di sini? Hill start assist. Ya sama lah namanya. Nah terus di bagian glove box-nya juga nggak kecil-kecil banget, masuklah ini smartphone sama beberapa koin-koin mah nih. Dan yang gue suka ininya tuh nggak ngotak men, dibikin agak ngebulet gitu. Gue bilang makanya untuk desain mah di Honda ya keren lah. Udah no debat lah kalau untuk itu. Di samping itu mobil ini juga punya fitur yang menurut gue cukup lah ya. Udah ada sensingan. Betul. Dimana mobil-mobil itu berlomba-lomba ngasih teknologi ADAS di mobil. Advanced Driver Assistance System ya. ADAS. Dan di mobil ini juga ada guys. Jadi kalau ngomongin ditanya nggak worth it-nya kenapa? Pasti yang pertama kali dibahas adalah Panoramic sunroof. Jadi hanya roof glass aja gitu, dia nggak bisa dibuka. Itu aja. Sisanya kalau ngomongin desain, ngomongin mesin, ngomongin fitur, selesai sih ya. Komplit gitu, ruhai guys. Jadi kalau ada yang bilang nggak worth it, ya bebas sih, setiap orang punya pendapat masing-masing. Tapi menurut gua dengan apa yang didapat worth it aja. Begitupun di bagian belakang untuk penumpang ini juga oke sih. Kita lihat yuk. Di bagian belakang guys. Nah ini yang sekalian gue buka deh. Jadi sebenarnya biarpun emang ini bukanya manual, tapi bukan yang susah dibuka ya. Nanti sebelahnya juga bukanya sama. Emang dibukanya manual ya kayak gini. Kalau pemasangan dan ngelepasinnya juga menurut gue gampang-gampang aja. Tadi gue lepas, nih gue pasang. Dan kalau mau dilepas, ditaruh juga kayak main. Dah, selesai. Gitu doang. Gitu. Itu yang banyak diomongin. Jadi balik lagi gue tanya, yakin lu bilang ini nggak worth it? Buktinya orang se-Indonesia banyak yang beli mobil ini kan gitu ya. Ya mungkin ini kombinasi ya, antara mobilnya ganteng, mesinnya gede, fiturnya bagus, dalamnya juga enak, promonya juga bagus. Dikombinasi jadilah worth it. Kalau kita ngelihat sesuatu secara parsial, mungkin akhirnya jadi nggak worth it ya, karena dilihatnya cuma satu-satu. Tapi coba digabungkan semuanya, barulah kenilai mobil ini worth it atau enggak. Tapi dari banyaknya orang yang beli mobil ini, gue bisa simpulin ini worth it aja sih. Terus mobil ini juga total tadi kita bisa ngangkut berarti total 5 orang dewasa ya? 5 penumpang dewasa bisa masuk plus barang, apalagi kalau di atas mungkin mau ditambahin roof box untuk bawa barang-barang, ya silakan aja. Walaupun
kayaknya lebih bagus gini ya. 5 orang cukup lah. Jadi maksudnya untuk dibawa keluar kota sama keluarga juga oke-oke aja. Buat teman-teman yang minat langsung kontak Om Sandi aja. Sekarang promonya lagi bagus banget, apalagi kalau masih ada unit-unit yang kemarin-kemarin tuh harganya bisa lebih bagus lagi. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek, silang aja, nggak harus selalu otomotif. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.